Bersama dengan Pak Slamet dari BNN. Saya tanya Pak, tadi Bapak menyebutkan perputaran uang narkoba di Indonesia 63,1 triliun rupiah. Sosial. Ya. Dari perputaran uang itu tentu ada yang sudah ditindak, sudah dihukum. Berapa yang masih ada di luar? Persentasenya, perbandingan berapa Pak? Berapa banding berapa? Secara matematis mungkin kita nggak punya ya. Yang jelas begini. Pasti masih ada di luar kan Pak ya? Masih banyak. Masih banyak? Ya, narkotika itu yang berhasil kita sita hasil risetnya itu sekitar 20%. Sisanya masih di luar. Jadi kurang lebih 2/8. 20% sudah ditangkap, sudah diproses, 80% masih di luar? Masih di luar. Ini luar biasa loh. Ini masyarakat harus paham. Bukan menakut-nakuti, ya, bukan. Masyarakat harus paham bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Semua elemen harus waspada. Harus ini. Apa kesulitan tangkap mereka, Pak? Tidak ada, saya kira. Kalau 80% kan tentu menjadi pertanyaan, kok belum ditangkap? Tinggal pembuktian. Bisa mau atau tidak mau, bisa membuktikan atau tidak bisa membuktikan. Itu aja. Karena masalah narkotika itu butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh kepastian. Karena kita tidak bisa menangkap begitu saja. Karena dia akan teriak, bukan barang saya. Ya, kenanya cuma pemakai. Padahal sebenarnya pengedar. Padahal juga pengedar. Kita harus hati-hati. Jadi masalah pembuktian, masalah waktu. Pak Bambang, Anda melihat ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Tapi iya ada gebrakan pasti. Tentu masih banyak PR ke depan. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau perhatian kepada masyarakat itu memang ya perlu ya. Tetapi dari kondisi yang sudah demikian parah ini, saya pikir... Anda kaget juga, saya lihat terkejut juga dengar ya Pak ya? Oh ya, tapi pemerintah yang harus terkejut. Pemerintah harus terkejut? Pemerintah harus terkejut. Dalam hal ini mengapa? Di dalam konteks katakan pengamanan ya. Atau mungkin dalam pembangunan. Karena pembangunan itu menghasilkan suatu dinamika yang kadang-kadang menjadikan orang stres. Orang stresser itu mudah sekali membutuhkan alat atau obat yang cepat dia kembali stres. Dia tidak dikir, males dia lama dikir. Nah obat-obat itu instan dia bisa kembali. Nah ini para mafia-mafia tahu di Indonesia. Ini butuh. Gitu. Indonesia itu sekarang lagi butuh karena orangnya dinamika tinggi dalam pembangunan dan semua pihak lah dari presiden, dari menteri pasti ada stresser itu ada. Nah orang-orang yang tidak mampu mengelola dirinya dengan cara-cara yang benar tadi. Ya kata-kata dikir atau apalah ke agama, itu larinya pasti cari yang instan. Pak Bambang menilai bahwa pasar narkoba ini terus berkembang, terutama negara-negara yang maju. Itu akan negara-negara yang berkembang. Iya, dia akan cari duit. Duitnya banyak Indonesia. Pembangunan nih, sistem pengamanannya lemah, hukumnya lemah juga. Nah, hukumnya lemah, banyak yang dihukum mati tapi Pak, pengedar-pengedar banyak yang dihukum mati. Tidak bisanya penal saja, narkotika itu berbagai aspek. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya hukum mati masih kurang? Sekarang masalahnya tidak hanya hukuman saja dalam konteks masalah narkotika. Tapi bagaimana generasi muda, pendidikan kita. Bagaimana sistem alokasi tenaga kerja kita supaya dia bisa bekerja dengan baik. Bagaimana kesehatan mereka. Jadi masalah-masalah infrastruktur dalam kehidupan itu harus dicukupi. Sehingga orang itu tidak merasa ini. Bekerja terukur. Indonesia sekarang bekerja tidak terukur. Bapak ini kalau kerja sampai 24 jam, 30 jam terus-menerus. Betul. Ini tidak ada. BNN kerjanya berat Pak, 24 jam, 20 jam. Lebih. Saya pulang kantor bisa sampai jam 8, jam setengah 9. Rawan narkoba juga dong Pak? Loh, bisa jadi kan Pak? Bisa jadi. Apalagi sering bertemu dengan mungkin ya orang-orang yang juga dengan narkoba. Artinya bukan Bapak saja, maksudnya anggota BNN yang lain. Jangan-jangan bisa juga kemudian tertarik menggunakan narkoba, bukan tidak mungkin. Masih Pak. ada suplemen. Nggak mau pilih yang haram, nggak berani saya, takut. Tapi betul apa yang dikatakan Pak Bambang bahwa pasarnya berkembang seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan aktivitas yang semakin berat, tuntutan persaingan yang semakin tinggi. Betul. Di samping apa yang disampaikan indikator yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, juga ada indikator yang lain bahwa sindikat itu memang sengaja menyasar pasar Indonesia. Karena apa? Di negara lain hukumannya ketat, kemudian tegas, keras. Sementara di Indonesia masih ada tarik ulur dan lain sebagainya. Tarik ulur maksudnya gimana Pak? Kalau hukumannya tegas kan gini, finalnya tadi hukuman mati. Misal tapi begini, tarik ulur gimana? Yang di lapangan sudah capek sekali berbulan-bulan nggak pulang. Sampai di pengadilan diputus ringan banget.
Waduh, itu sakitnya di sini. Kita bukan Pak. Yang diputus ringan banget tuh untuk kasus yang mana? Contohnya seperti apa? Ya, kalau contoh sih. Nggak usah real, maksud saya untuk sekian pengedar sekian harusnya sekian tapi dapetnya sekian misalnya. Yang lain soal eksekusi mati misalnya. Oke. Kita udah tahu bahwa orang-orang yang divonis mati itu hampir sebagian besar itu masih mengendalikan di lapas. Karena jaringan masih dia kuasai. Tapi eksekusinya belum dilaksanakan. Makin panjang hidup dia, makin banyak pula dia mengendalikan soal mekanisme keuangan dan jaringan narkotik. Gitu. Dan kemudian mereka dihukum? Nggak dihukum, nggak dieksekusi. Eksekusi tidak segera dilaksanakan. Dan itu PR karena mereka bisa melakukan apapun di penjara itu. Dimanfaatkan. PR-nya banyak, Pak. Ya, luar biasa. PR kita semua termasuk itu. Pak Bambang, masih banyak yang dilakukan. Masih banyak mereka yang bisa melakukan di penjara. Dan kita tahu, kita lihat, kita pantau, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya di penjara ini menjadi pusat penyebaran narkoba, pusat pengedaran narkoba, bahkan keluar dari penjara? Ya udah banyak ya penjara-penjara jadi tempat produk atau tempat penyebaran ya. Bahkan lapas Bancai ini terjadi juga karena kasus narkoba. Ada satu yang kemudian diduga narkoba, kemudian dia disolasi, ada dua versi ya, ada dua versi, gantung diri atau kemudian dianiaya, masih dalam penyelidikan. Tapi intinya karena narkoba. Sudah complicated ya masalah di kepenjaraan atau penghukuman itu ya. Nah, beberapa hal yang kadang-kadang perbaikannya parsial tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini kalau saya katakan mau diperbaiki juga cukup rumit ya. Tetapi kalau ada suatu... Bahaya dong Pak kalau rumit tapi berarti nggak ada solusinya. Anda sistem nih. Sistem penghubungan di Indonesia mesti ditinjau ulang. Kita kan sosialisasi. Di penjara itu kan pintu terakhir supaya narapidana itu nanti bersosialisasi dengan masyarakat. Apakah ini masih valid dalam kondisi yang sekarang ini? Orang ngejar hukuman mati segala macam. Loh, hukuman mati itu pembalasan. Berbeda-beda. Jadi perlu ada studi yang mendalam, ya, bagaimana sistem penghukuman di Indonesia itu perlu dibenahi. Dan kemudian juga kelembagaannya, mekanismenya, manajemennya, aparaturnya, orang-orangnya ini juga perlu diadakan refreshing lagi. Saya pernah bicara dengan Pak Budi Waseso, Kepala BNN. Susah juga ketika sipir digaji sekian juta, tapi kemudian dia di counter, diberikan uang yang jauh lebih besar oleh pengedar narkoba. Karena pengedar narkoba di lapas itu mendapatkan uang yang luar biasa. Jadi negara kalah menggaji sipir ketimbang badan narkoba di lapas. Ya, itu juga salah satu pengaruh, kalau menurut saya. Seperti ide penjara mau dikasih buaya, sekarang ini sistemik. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, ini sistem penghukuman. Jadi apakah di penjara itu hanya dalam konteks sosialisasi saja, supaya nanti kalau kembali ke masyarakat dia akan baik lagi? Perlu dipikirkan kan sekarang, menurut saya ya. Nah, kalau ini tidak diubah, sampai kapanpun dengan sarana-prasarana yang sangat masih terbatas, ini cuma ya ngobrol-ngobrol aja. Jadi realnya seperti apa Pak? Penjaranya harus seperti apa? Tadi kan kita sepakati bahwa penjara memang menjadi pusat pengedaran narkoba. Menghukum itu tidak hanya sekedar di penjara saja sekarang. Mulai dari kepolisian sudah menahan itu ya. Jadi penghukuman di Indonesia ini yang diikuti adalah penghukuman dalam konteks bagaimana nanti orang-orang yang sudah narapidana itu akan menjadi masyarakat sosial lagi. Nah, ini sistem ini perlu dibenahi. Tidak sekedar bagaimana mengatur mereka itu ada kegiatan-kegiatan. Ya. Proses hukumnya sudah divonis di pengadilan. Ini vonis bisa ditahan. Orang belum masuk, misalnya di lapas, masih di rutan. Nunggu nanti selalu sudah dekat baru dilepaskan ke lapas. Ini permainan. Jadi sistem dalam peradilan ini pun ada kelemahan. Sistem peradilan kita ada kelemahan. Nah ini perlu tidak sekedar di lapas, di kepolisian juga, di lapas juga, di jaksa juga. Ya, ini holistik semuanya. Holistik. Oke. Terakhir Pak Slamet pribadi, tentu ada indikasi bahwa uang yang mengalir ke AKP Ikhwan bukan ke AKP Ikhwan seorang diri. Bisa juga ke yang lain, betul Pak? Iya. Sesuai dengan miliaran loh ini. Iya, sesuai dengan taktis dan teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang. Itu teorinya adalah mencari dan mencari. Jadi siapa yang pernah mengirim, siapa yang pernah menerima, itu akan menjadi bagian dari pemeriksaan. Diduga bahkan bukan kali ini saja, tapi sudah sebelum-sebelumnya. Artinya pejabat sebelumnya bisa juga diindikasikan tersangkut kasus ini. Bisa jadi. Bisa terjadi. Mungkin. Kalau kita pandai membaca bahasa rekening,
rekening itu persis seperti riwayat hidup. Kan nggak sulit Pak, ada PPATK yang bisa terus menelusuri itu. Kita bisa. Oh, PBN bisa. Oke. Kita bisa, tapi secara formal kita tidak bisa memutuskan. Tapi dalam bahasa teknis bisa, oh ini kapan masuk, kapan. Persis seperti riwayat hidup. Kalau kita pernah ngambil ATM di Surabaya, Ya. berarti kita pernah di Surabaya. Dan indikasinya AKP Iwan tidak seorang diri, ada pejabat lain yang juga belum tahu, menikmati belum itu. bisa menyimpulkan. Tapi itu bagian dari pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Selamat pribadi, Ya. Pak Bambang Widodo Omar telah memberikan informasi di program Kupas Petang. Semoga ini menjadi dialog yang bermanfaat dan ada tindak lanjut Pak, nggak cuma ngobrol-ngobrol aja kita hari ini. Harus